parkir. Ada orang mobil bagus Lamborghini misalnya, parkir di tempat kita misalnya, kita yang jadi tukang parkir. Dia dititipin aja. Setelah dititipin terus diambil mobilnya, apa yang kita lakukan? Ya udah kasihkan kan punya dia, gitu aja. Dengan permisalan seperti ini, langsung suaminya tadi marah-marah sama muslim. Dan mana anakku, berarti dia udah nikah dia. Dia milik Allah, dia titipkan untuk diri kita. Setelah itu diambil oleh Allah. Ya udah kamu harus terima. Lantas dia marah-marah. Suaminya marah-marah sama muslim. Paginya keduanya datang kepada Rasulullah cerita, tapi Rasulullah tidak tahu kapan ini sudah sampai darinya Rasulullah SAW. Ya udah setelah itu Rasulullah cuma tersenyum saja. Istrimu benar, tidak bikin khawatir suaminya, tidak langsung bikin marah-marah atau sedih berkelanjutan. Dan apa yang disampaikan oleh Ummu Sulaim itu hal yang benar. Setelah itu Rasulullah mendoakan dari hubungan suami istri semalam itu nanti akan jadi anak yang soleh dan berkelanjutan. Subhanallah. Dan itulah permisalan yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin berkaitan dengan ketika ditinggal oleh orang yang kita cintai. Ya semuanya adalah titipan dari Allah. Kita tinggal jalani itu, berusaha semaksimal mungkin, dan pelajaran yang bagus yang kita bisa ambil dari Ummu Sulaim ini itu saya sampaikan kepada keluarga saya juga berkaitan dengan itu. Seorang istri yang di rumah itu ya jaga baik-baik apa yang ada di rumah. Setelah itu tidak semua, apalagi sekarang udah zamannya HP, mudah sekarang. Mau kabar apa saja kita sampaikan pada suami, pada istri. Suami kita di mana saja tinggal ketik itu aja. Itu langsung sampai kabar semua yang terjadi di rumah, kabar semua bisa tersampaikan kepada suami. Kalau memang penting silakan, tapi kalau tidak jangan. Kenapa waktu itu saya sampaikan? Karena laki-laki di jalan naik sepeda motor, naik kerusuh misalnya anaknya loro, ya Allah, itu di jalan semua diterabas tuh. Atau terjadi sesuatu apa yang genting misalnya, itu semua diterabas sudah. Rangga dasar mati di dalam rangga dasar bisa jadi seperti itu. Tapi kembali lagi, hal yang seperti ini jangan kita mudah-mudah semua. Bahkan sering terjadi, saya juga pernah terjadi. Saya sampaikan kepada istri saya juga. Sebelumnya ketika saya masih di jalan dikabari hal yang genting, sampai rumah biasa aja, sudah selesai semua. Ada hal yang sepele, kadang juga sepele, tapi ngirim kabarnya seakan genting banget. Sampai rumah biasa saja. Itu udah di jalan kita udah semua bangju terabas, nabrak harus baseband, sampai seperti itu. Ini kabar hal yang perlu kita perhatikan. Kalau ada sesuatu yang tidak penting untuk disampaikan, nggak perlu disampaikan. Kecuali kalau udah benar-benar sakit, udah masuk rumah sakit, bilang baik-baik. Nah, udah meninggal ya, bilang baik-baik. Segera pulang nah gitu aja udah. Nanti bisa jadi benarnya udah sampai rumah, ternyata udah meninggal, ya udah. Yang penting di jalan selamat yang gitu. Nah, bahkan misalnya ketika bapak saya almarhum meninggal, itu adik saya yang biasa nyupir mobil itu nggak bisa nyupir mobil. Karena apa? Bapaknya meninggal, udah. Padahal dia kemana-mana, baru malam jam 1 jam berapa saja dia naik mobil bisa. Itu dia di waktu seger-seger itu dunia bisa nyetir mobil, nggak bisa nyetir kok itu. Karena tahu keadaan bapaknya udah meninggal, itu udah badan rusak semua, udah lemas semua tuh. Jadi hal-hal yang seperti ini kita juga harus tahu. Terkadang kalau kita sedih itu ya udah motor misalnya nyetiri wong sing sehat atau yang lain bukan dari keluarga atau yang lain seperti ini. Sampai seperti itu, monggo. Kaitannya dengan yang tadi apabila meninggal dunia, kaitannya dengan masalah berdoa kan. Ya. Ada yang terkait keyakinan ya sudah
karena sudah meninggal lepas. Ada yang tidak, tetap kita sering aja berdoa. Apalagi yang kita sering dapat budaya di sini kan ada yang 3, 7, 40 sampai. Nah ini mohon di apa namanya di keterangannya paling tidak yang khusus untuk mendoakan yang sudah meninggal. Terima kasih. Jadi mendoakan orang yang sudah meninggal, yang kita sebagai anaknya, sebagai orang yang masih hidup, doakan yang baik. Makanya saya tadi di awal tetap mendoakan untuk orang yang sudah meninggal. Saya cerita tentang bapak saya yang sudah meninggal, itu pun juga saya doakan untuk diterimanya amal beliau, diampuni dosa-dosa beliau. Doa tetap sama, terus menerus. Dan nanti kaitannya dengan 3 hari, 7 hari dan seterusnya itu butuh dalil, itu butuh dalil. Jadi wallahu a'lam bishawab, mungkin zaman sebelum kita itu masih banyak yang sekarang dan terkikis. Kenapa? Karena itu tidak ada dalilnya. Kita mendoakan, silahkan doakan. Kapanpun, dimanapun kita tetap harus doakan. Ya sedikit cerita, bapak saya udah meninggal itu saya nggak ada acara 3 hari, 7 hari, 10 hari, 40 hari, 100 hari dan tidak bisa, tidak tidur dan seterusnya nggak ada. Bapak mertua saya, yang mungkin barangkali yang pernah kenal yang jadi dulu sekretaris Masjid Baitur Rahmah, itu meninggal juga. Sebelum meninggal udah wasiat, saya nggak usah dikasih hal yang seperti itu. Saya nggak usah ada acara 3 hari, 7 hari dan seterusnya. Dia juga wasiat seperti itu karena memang tidak ada dalilnya. Dan benar setelah meninggal ya udah sesuai dengan syariat, selesai kita doakan, anaknya doakan. Ya kalau kita mengingat misalnya ada yang kenal ya didoakan yang baik, udah selesai gitu aja. Nah kata cukup ya. Satu lagi, pemakaman kadang sudah dimakanan mau ditimbun, ada suara gini, tolong diadakan azan. Sesudah azan umat sekali. Jadi mohon saya karena pernah saudara dekat saya larang. Setahu saya kan azan untuk panggilan orang sholat. Ya. Terima kasih. Ya azan itu nggak ada dalilnya. Lebih-lebih ketika udah meninggal itu nggak ada dalilnya. Itu nggak ada dalil. Kecuali dalil ketika lain itu ada dalilnya tapi dhaif banget. Ketika bayi lahir itu kan katanya juga diadanin gitu kan, udah sering dengerin kan ini kan. Kalau itu justru ada dalilnya itu. Kalau ada orang ngadanin bayi itu silahkan, itu ada dalilnya meskipun lemah ya, meskipun itu lemah. Justru itu ada dalilnya. Tapi kalau adzan untuk orang meninggal udah dikubur, tinggal murung diadani sih, ya itu justru gak ada dalilnya. Gitu aja. Jadi anak saya ketika lahir itu ya gak saya adani, udah saya doakan yang terbaik, udah selesai. Gak diadani, dia pasti akan dengar adzan sendiri. Selain itu pendengaran setelah lahir memang udah bisa dengar, gitu aja. Meskipun yang pertama itu kan asama, pendengaran dulu, baru penglihatan. Itu kan bertahap kan, nggak mungkin lahir langsung bisa dengar, nggak bisa. Anak itu setelah lahir nggak bisa langsung dengar. Itu dengarnya setelah beberapa hari itu baru bisa dengar. Lihatnya bisa lihat itu pun sudah setelah berapa minggu, gitu kan. Nah, maka dari itu ya dalil yang lemah-lemah. Lebih-lebih ketika udah meninggal kok diadani, nggak perlu. Konek atau sholat biasa sih ngelakuin atau sholat. itu karena kebiasaan saja. Cukup ya, yang lain yang perlu ditanyakan. Baik Pak, itu ya kembali ke orang meninggal. Iya. Ya 3 hari, sok dulu 3 hari dan setelahnya itu tak konon katanya itu di saat orang meninggal di 3 hari, 7 hari dan selanjutnya itu arwah dari almarhum itu datang ke rumah. Konon katanya, tapi itu ya
Mohon bisa dijelaskan. Demikian, terima kasih. Ya, gini. Saya kasih tahu nanti belajar surat Al-Mutaffifin. Begitu pula nanti belajar surat As-Saffat. Disebutkan di sana. Ilaihi yas'alul kalimul thayyib wal 'amalu shalihu yarfa'u. Kepada Allah lah ucapan-ucapan baik dan amal saleh akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu pula arwah juga sama. Nanti buka surat Al-Mutaffifin. Orang jelek arwahnya tidak diterima di langit. Kalau arwah baik setelah meninggal itu langsung ditempatkan iliyin. Ada tempat khusus untuk orang baik. Jadi gini, ilustrasinya gini. Ketika ada orang meninggal, setelah meninggal apa yang dilakukan? Arwah diangkat ke langit, gitu kan? Ke langit pertama itu kalau orangnya baik itu harum. Kalau orangnya baik, arwahnya ini nanti ketika dibawa oleh malaikat arwahnya harum. Sebelum sampai di pintu langit pertama itu udah ketahuan. Sebelum malaikatnya ngetok pintu di sana itu udah ketahuan. Kan assalamualaikum, langsung dijawab waalaikumsalam. Siapa itu? Ini si fulan, di arwah baik. Ia langsung dibukakan pintu, naik terus langit kedua jamaah sampai nanti di Eliyin langit ke-7 nanti ada tempat khusus Eliyin namanya, tempat yang tinggi. Itu untuk arwah yang baik. Dan ini arwah yang balik berarti elek. Ada nih. Kenapa gitu? Sekarang sebaliknya, kalau ada orang meninggal, dia jelek, arwahnya ini baunya busuk. Sebelum sampai di pintu langit pertama itu udah ketahuan ini ya, bau apaan? Ketok pintunya, mau naik. Gak boleh ditutup pintunya, gak boleh naik ke langit. Terus apa yang terjadi? Gentayangan arwahnya. Bahkan disebutkan sijin itu adalah bumi. Itu kan ada 7 lapis. Itu yang paling dalamnya. Itu adalah arwah untuk orang-orang yang jelek. Kalau enggak ya gentayangan tadi, gitu loh. Paham di sini? Dan ini arwah balik hari ke-7, hari ke-40 dan seterusnya. Justru orang-orang enggak baik itu, gitu loh. Nanti silakan baca surat Al-Mutaffifin, baca tafsirnya itu. Begitu pula nanti akan terjadi misalnya orang kesurupan, orang wong Jawa, orang ning Sunda kesurupan jin dari Sunda. Ngomongin bahasa Sunda, berarti jinnya jelek dia. Karena jasadnya udah mati, dia arwahnya udah dicabut, dia nggak bisa ke Eliyin, jadi langit. Dia ada di dunia gentayangan. Dia memasuki orang-orang itu yang pikirannya kosong, yang jauh dari syariat, seperti itu. Paham dari sini? Itu arwah-arwah yang jelek. Justru yang ada di dunia di sekitar kita, bahkan ganggu, itu arwah-arwah yang jelek. Paham ya sampai sini? Ya cukup. Ya kembali lagi itu konon lagi, konon dan konon. Saya Ustaz. Silakan. Misal seorang ya yang waktu mudanya, waktu hidupnya, itu nggak pernah sholat, kadang sholatnya tadnya. Waktu dia meninggal, nah, apakah kita untuk menyolatkan jenazah itu gimana Ustaz? Nggak pernah sholat, dia sholat tadnya waktu meninggal, apa kita harus sunahkan menyolatkan? Terima kasih. Jadi gini, untuk nyolatin orang yang udah meninggal itu pun kita juga harus pilih-pilih, bahkan ada cerita tentang orang munafik. Mungkin sudah saya sampaikan di sini. Orang munafik itu kan dulu pernah saya sampaikan. Orang munafik ciri-cirinya apa? Salah satunya ada salah satu sahabat yang tahu nama orang-orang munafik. Jadi dia itu adalah sahibu sirri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini dia tahu semua rahasia yang dimiliki oleh Nabi,
orang-orang munafik namanya ada di dia semuanya. Bahkan Umar bin Khattab tanya sama sahabat ini, namaku ada nggak di situ? Demi Allah tuh, sampaikan namaku ada nggak? Sampai seperti itu Umar bin Khattab. Dan terus ciri-cirinya karena Nabi udah tinggal gitu kan. Kalau ada orang meninggal dari sahabat Nabi, kok orang ini nggak datang, berarti dia bukan orang beriman, dia pasti orang munafik. Orang munafik ini sholat beratnya itu bisa jadi lebih sergap daripada orang zaman sekarang. Jadi lebih sergap maghrib kan sholat terus, sing ketok itu sholat terus. Ada yang sing ora isya subuh sama asar, duhur dia sholat terus, tapi dia orang munafik. Yang seperti itu aja tidak disolati sama orang yang tahu agama gitu loh. Makanya kita harus hati-hati. Apalagi kita udah tahu bahwa dia yang memang KTP-nya Islam, dia pernah sholat minimal ya Idul Fitri, Idul Adha sholat dia. Ramadan awal-awal ya sholat di masjid sosok. Dari itu ya sekilas kalau sholatnya. Seperti itu bagaimana? Kalau kita nggak deket-deket amat, nggak nyolatin aku. Paham berarti ini? Jadi minimal keluarganya. Kalau keluarganya orang ngatai apa nerani mati kan juga makan. Minimal keluarganya ada yang nyolatin. Tapi yang lain enggak. Jangan nyolati. Kenapa? Ayat ini jelas. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Wala taqum ala qabri. Jangan kamu sholatin untuk orang dari kalangan mereka itu selama-lamanya. Wala taqum ala qabri, bahkan kamu berdiri di atas kuburannya untuk doakan dia aja nggak perlu gitu loh. Ini larangan untuk Nabi SAW doakan orang-orang munafik ini. Ayatnya jelas, nanti buka surat At-Taubah itu. Dan ini harus disampaikan untuk semua muslim. Jenengan anyel wis terserah. Nek cara sholat saiki, saya sholat ngono wae. Kita kok kabeh sholat ngono. Jelas bahasa ini. Jadi aja setengah-setengah. Nek jenengan sholat seorang, sesuk salah tak sholatin ngono wae. Daripada seperti itu, sholat sih mumpung belum mati. Bahkan saya sering sampaikan pada murid saya, sholat dia sholati saya ada perasaannya juga mencapai karena ini syariat. Dan untungnya kalau kita sholat untuk diri kita, setelah itu ketika meninggal ada orang nyolati 40 orang sholi doakan mensolatkan untuk diri kita, dia sholi doanya diijabah, jelas kita masuk surga. Jadi seperti itu, untungnya di situ gitu. Makanya seorang muslim itu adalah saksi bagi muslim yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita jadi orang muslim yang lain harus tahu bahwa diri kita muslim. Cirinya apa? Sholatmu itu minimal. Kita bisa sholat benar gitu. Kita ngakunya muslim syahadat raiso, ribet. Sholat raiso, ribet itu. Nggak tahu doanya, nggak tahu rusak itu. Begitu pula kita nggak puasa malah naudzubillah. Mungkin sudah sering saya sampaikan berkaitan dengan rukun Islam itu adalah ibadah-ibadah yang harus tampak, orang lain harus tahu, harus lihat. Bukan berarti pengen pamer ya, kita nggak boleh pamer ketika ibadah. Tapi kalau ibadah-ibadah yang harus tampak, orang yang lain harus lihat kita ketika melakukan sholat itu. Jadi itu kewajiban kita. Contoh paling mudah gini aja. Kita harus tahu itu kebutuhan kita, sholat dan lain sebagainya itu kebutuhan kita. Kalau kita tahu bahwa itu kebutuhan kita, ya kita melakukan itu, mau dilihat orang atau nggak dilihat, kita tetap jalankan gitu. Seperti kita ibadah, bekerja, kita butuh, mau orang lain lihat atau nggak lihat, kita tetap bekerja supaya kita dapat rezeki, selesai. Begitu pula ibadah sama. Jadi jangan beli-beli, tunjukkan bahwa dirimu muslim gitu. Silakan. Ini perlu untuk yang jadi tabligh. Karena ini, kalau saya melihat tidak di sini aja, jadi tren. Orang meninggal sholat masjid itu seperti tren. Padahal menurut saya, pengertian saya,
orang muslim meninggal, kita wajib mensolatkan, tidak tahu itu sholat di mana. Itu Iya. saja. Tapi di sini terkait dengan yang diutarakan tadi Pak Hasan, calon haji, tidak pernah kelihatan, tahu-tahu minta disolatkan di sini. Karena anaknya atau siapanya rajin dan gitu. Nah yang takmir di sini tidak PU jadi mahal. Jadi tadi kaitannya kira-kira seperti itu kalau di sini. Iya. Karena arahnya itu ke tren. Ketika gas kita sini meninggal sebagian masjid. Itu. Tadi itu mungkin seperti itu. Karena yang sering saya lihat juga nggak sih. Iya. Memang itu jadi tren, tapi kembali lagi ya kita harus pilih-pilih kan gitu kan. Buktinya sahabat tadi kan juga pilih, padahal yang tidak disolati oleh sahabat yang tahu bahwa dia orang munafik tadi itu kan juga tahu bahwa dia pernah sholat. Kenapa kok dia nggak datang nyolatin? Kan gitu. Ini hal yang keras harus disampaikan supaya apa? Supaya kita lurus tetap menjalankan syariat ini dengan benar. Jangan setengah-setengah. Harus disampaikan. Tapi kalau tadi ada tren misalnya di suara masjid, itu jadi baru ngomong, ya malas meneng, yakin. Gitu loh. Ini yang menyebabkan mahasiswa ya disolatin, kan gitu kan? Mesti bawa anak ke masjid, kan seperti itu. Ini yang menyebabkan mahasiswa akhirnya ya malas-malasan untuk sholat. Padahal sholat itu kewajiban. Kalau kita tinggalkan itu dosa besar. Cukup nih. Yang lain perlu ditanyakan? Untuk ibu-ibu Pak, Monggo silakan. lahirnya sampai di Nama alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk ibu-ibu yang takziah di boleh nggak sampai di pemakaman, walaupun itu istrinya atau saudaranya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak boleh. Bojoku meskipun bojone jenengan tidak boleh. Dan itu bapak, meskipun itu bapak nggak boleh ketika pemakaman datang ke kuburan nggak boleh. Udah titik seperti itu. Meskipun nanti kita juga bisa ngambil adik ngaduknya. Jadi kenapa perempuan nggak boleh? Biasanya ada kemungkinan mereka akan niahah, menangisi arti leboke, ojo durut-durut tipis mabuk. Hal-hal yang seperti ini dihindari dalam Islam. Makanya yang bawa ke kuburan itu adalah laki-laki semuanya. Mau yang ninggal laki, mau ninggalin perempuan, semuanya yang datang ke sana laki, perempuan nggak boleh. Kecuali setelah dikubur selesai, orang-orang yang takziah layak udah pulang pada pulang, baru setelah itu silakan. Nengok silakan, ziarah boleh, silakan. Paham ya dari sini ya? Ya seperti itu. Begitu pula ketika bapak saya meninggal, ibu saya nggak sampai ke kuburan. Ketika penguburan, prosesi penguburan, ibu saya masih jauh dari pemakaman. Setelah pada selesai, ibu saya, kakak perempuan saya ada 2, adik saya perempuan ada, itu baru ada datang ke pemakaman setelah itu, setelah selesai penguburan. Jadi seperti itu caranya. Paham ya? Setelah balik dalam hari itu ya. Ribon? Dalam saat itu setelah jenazah dimasukkan, setelah selesai keluarga boleh. Setelah selesai dan selesai doa, orang-orang pada pulang. Oh gitu. Ya, orang-orang sudah pada pulang, baru kita baru boleh. Oh. Yang perempuan seperti itu. Meskipun itu istrinya, meskipun itu anaknya, meskipun apapun itu, dengan berbagai alasan ibunya. Jadi seperti itu nggak boleh perempuan datang untuk mengubur, meskipun dia nggak nangis, aku nangis kok misalnya dia, tetap nggak boleh. Itu larangannya seperti itu.
Cukup? Yang lain? Ya. Tambahan dari saya sambil mobil. Tambahan dari saya. Kalau kita ketika takziah pengen dapat pahala, itu pertama nyelati, kedua ngantar ke kuburan. Berarti ngantar ke kuburan itu untuk laki-laki saja. Cukup ya, paham ya? Nah. Walaupun yang di atas itu tidak pernah ke masjid. Ya sudah. Ya semoga, nah gitu aja. Semoga kita tetap dapat pahala itu. Kalau sholat jangan, gitu nih. Kalau sholat jangan. Kalau dia nggak sholat, kita nggak boleh melatih. Tambahan saja. Karena budaya Jawa ini begitu kental. Kalau tidak sering mengkaji seperti ini, apalagi tidak baca hadis atau itu sangat-sangat kadang-kadang membuat ketawa. Kok masjidnya luar biasa, pengajian luar biasa, saudaranya meninggal berbosan. Satu. Kedua, begitu meninggal bingung mencari kembang. Bunga itu bunga. Nah ini memang sedikit-sedikit perlu siar seperti ini atau contoh biasanya gitu. Nah ini memang kalau saya melihat di sekitar masjid pun masih banyak gitu. Saya aja nggak begitu tahu, saya memberanikan kalau pas berbosan itu agak dekat, saya stop. Saya berani ngomong. Kalau itu nanti ada bunga itu, oke bunga untuk tanda jalan makamnya biar kelihatan. Kadang-kadang saya begitu. Nah ini keberanian saya aja sama sok tahu gitu. Jadi memang perlu kaji-kajian gini kan. Tapi kalau kita melihat banyak yang agak lucu, ibadah Islamnya juga luar biasa, tapi tertentu itu masih budaya dipakai. Masih, nah ini perlu gimana? Khususnya ini takmir kita supaya tahu kalau bersiar supaya lingkungan itu khususnya yang Muslim bisa menguasai. Ya, jadi kembali lagi hal-hal yang kejawen seperti itu tak perlu. Belum lagi nanti pecah, Oh ya, kurang. ambil, enek kelopo, enek gelasnya, enek piringnya, enek kayunya, enek teganya, anak pisangnya dan lain sebagainya. Kalau memang seperti itu, tak boleh apa masyarakat yang ngibul, apa yang jadi aku kubur, jadi seperti itu. Ya kembali lagi hal yang seperti itu kita terkadang saya tanya, nek ini gen ngomong, nek lagi ngombe mati ngomong bibi. Payung kira panas jadi jeru loh. Kalau seperti apa namanya itu Nisan itu gimana? Penanda. kayu penanda aja nggak apa-apa. Kayu kalau kayu kan dia akan hilang. Kalau tanda itu cuma batu saja satu, tidak, nggak perlu pakai nama dan nggak perlu pakai kijing, nggak boleh pakai kijing. Pengen tahu sesuai dengan sunnah itu nanti ketika umroh atau haji, ketika di Madinah itu ada kuburan baki. Jadi misalnya sholat hadap sini itu ada ke kiri karena nanti maju dikit nanti ada kuburan baki. Penguburan sesuai dengan syariat itu seperti itu. Nggak ada kijingnya karena ada batu aja sudah selesai. Jadi hal-hal yang seperti itu harus kita perhatikan. Cukup ya? Barangkali yang lain yang boleh ditanyakan, pokoknya enak bangunannya rumah ya udah. Iya gendeng. Bicara benar. Bahkan dicor, bahkan itu di botol kan misal, mas. Banyak itu di botol kan misal, langsung Tidak, lur. botol. Kadang-kadang karena sudah pernah ke Madinah, ikuti itu nanti kita juga di dalam rumah. Kadang-kadang itu berdebat ada yang ngerti. Jadi ini perlu diperhatikan. Kenapa kok punya Nabi di kijing?
Karena ceritanya awalnya orang diijing. Jadi awalnya itu tidak diijing. Terus kenapa kok sekarang diijing? Karena sebelumnya itu wong dong malah berkah ra cetha gitu. Tanah dijigo jimat itu kok kuburane Nabi ngono gitu. Itu ora wong Indonesia kok. Jadi itu pun juga dari orang-orang luar dari negara-negara lain itu pun juga ada keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Karena khawatir dari dijikui ngono kuwi makanya diijing. Diijing, berarti diijing wong do usap-usap. Makanya saya ini dipager ngono dari sosisan, ngono lho. Jadi ceritanya ngono kuwi. Bukan berarti itu sebagai contoh gitu kan? Enggak, bukan seperti itu. Nah, jadi bukan itu sebagai contoh buktinya punya Nabi diijing, buktinya punya Nabi juga dipageri. Enggak, bukan itunya. Kita harus tahu sejarahnya. Nah, selain itu banyak kali di raja-raja sepeninggal di khilafahan itu orang-orang di luar Islam, bahkan orang Islam sendiri itu ada yang pengen ngambil jasanya Nabi. Kurang ajar tenan. Jadi pengen dapat tadi jimat atau yang lain sebagainya. Jadi pengen ngambil jasadnya Nabi. Itu bahkan orang di luar Islam pun juga pengen ngambil itu dengan berbagai cara. Ada yang grogi sepatu, digrogi loh ya Allah ya Rahman. Sampai akhirnya rajanya dia bermimpi di tempat mana sekian di misalnya koordinatnya yang ngerti misalnya. Itu langsung dicari bener ada yang pengen ngambil jasadnya Nabi dari tempat yang jauh. Wis dikubur, wis digali untuk mengambil jasad Nabi. Dan itu terjadi karena tadi wis gundukannya wis ditutupi model. Gundukannya wis ditutupi, diijing tadi. Itu terus pengen ngambilnya caranya seperti itu. Alhamdulillah insyaallah. Jadi itu ceritanya yang kita harus tahu sehingga kita jangan salah kaprah ini. Jangan salah persepsi. Oh, punya Nabi juga diijing kok, punya Nabi juga ada rumahnya kok, ada pintunya kok, dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu ini. Kata cukup. Ya. Selain itu kalau diijing itu nyusahkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau diijing itu ya wis itu 100 tahun 1000 tahun lagi ijingnya tetap ono kuburannya nampak banget mesti jelas. Coba kalau tadi ijing itu sejak zaman Nabi kuburan baki itu sepenuh bumi itu 100 tahun lagi itu saya yakin gak akan ada perluasan kuburan baki ngoreknya. Karena setelah 100 tahun, 200 tahun itu kuburan-kuburan yang udah lama itu ditumbuhi lagi atau digali lagi lebih dalam itu udah habis semua. Kecuali kalau masih ada ya tetap biar di situ dan seterusnya itu aja selesai. Kuburan gak akan nambah terus kayak Indonesia gitu. Katanya kuburan dan seterusnya. Karena ya seperti itu tadi, karena ada ijingnya. Cukup ya sampai ya. Terakhir kita selesaikan tentang korban dulu ya. Kemarin masih ada beberapa hadis tentang korban. Kita selesaikan baru setelah itu nanti di pertemuan mendatang biar nggak bahas korban lagi. Betul ya? Kemarin tentang jual kulit jelas haram. Waktu menyembelih korban. Anjar bin Ibrahim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kullu ayyam tasyrik dzabhun. Semua hari tasyrik adalah hari penyembelihan kurban. Maksudnya apa? Maksudnya boleh nyembelih nyembelih itu harus setelah sholat. Nah, itu kan jelas setelah sholat. Kalau sebelum sholat itu ya seperti kita nyembelih pada umumnya. Jadi bukan kurban. Kalau kurban harus setelah sholat. Nah, begitu pula juga boleh di hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 itu boleh disembelih di sana di waktu itu. Selanjutnya amalan di 3 hari tasyrik. Nabi SAW melarang saum pada 6 hari dalam setahun. Pertama, 3 hari tasyrik 11, 12, 13.
Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat khusus nggak boleh. Nanti dalilnya berkaitan dengan hari Jumat itu Nabi melarangnya gini, kita nggak boleh mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Kenapa? Karena hari Jumat itu adalah Idul Idnya, hari rayanya orang Islam yang mingguan. Hari rayanya orang Islam yang mingguan. Kalaupun seseorang harus menguasai hari Jumat, itu harus puasa sebelumnya atau puasa sesudahnya. Maksudnya apa? Harus digabung dengan puasa yang lain gitu. Hari Kamisnya atau hari digabung Kamis Jumat atau Jumat Sabtu itu baru boleh. Atau tanggal tertentu sudah tertentu, misalnya tanggal Arafah misalnya, tanggal 9 Dzulhijjah misalnya itu hari Jumat, boleh melakukan puasa karena itunya, bukan karena Jumatnya. Paham ya di sini? Jadi ada 6 hari yang haram berpuasa. Idul Fitri, Idul Adha, dan Jumat itu hari rayanya orang Islam itu nggak boleh puasa. Terus tambah 3 hari lagi, 11, 12, 13 Dzulhijjah itu 3 hari tasyrik. Misalnya namanya puasa Yaumul Bid itu kan tanggal 13, 14, 15 gitu kan. Kalau di bulan Dzulhijjah itu 13-nya nggak boleh puasa. Paham nggak sini? Diganti dengan tanggal 16-nya, 14, 15, 16 baru boleh puasa. Atau misalnya tanggal 13, 14, 15 itu 11, 12, 13 itu masuk di hari Senin. Kita sudah biasa puasa Senin Kamis, ya nggak boleh. Kita nggak boleh puasa di hari itu. Kenapa? Karena di hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum. Kita lanjutkan. Nabi SAW mengutus seseorang untuk mengumandangkan, untuk berseru, janganlah saum di hari-hari tasyrik karena dia adalah hari makan dan minum dan bi'al. Perhatikan, dengerin ini. Hari tasyrik itu hari makan dan minum dan bi'al. Bi'al itu apa? Jima, kumpul dengan istri. Gak boleh puasa di situ di 3 hari ini. Silakan kumpul dengan istri. Oh berarti kan ada dalilnya ya, kumpul dengan istri di hari tasyrik. Oh silakan. Yang penting istri ini, ngerti nggih? Selesai. Jadi ini tangga nih, betul gede. Selanjutnya menyembelih dengan baik. Sungguh Allah mewajibkan berbuat baik dalam segala hal. Maka jika membunuh lakukanlah dengan baik, jika menyembelih lakukanlah dengan baik. Dan hendaklah menajamkan pisaunya yang membuat nyaman sembelihannya. Jadi gini, Allah itu suka hal itu, semua hal dilakukan dengan baik. Bahkan membunuh itu apa? Misalnya perang itu ya nggak boleh. Tak potong sikil dan jet nanti sikil yang nggak boleh. Ganti tangannya, kan mati nggak sikil. Kan kita jet gitu loh. Larang bunga-bunga itu. Atau dipotong jari jemarinya, potong sisi atau kukunya dicabut, nggak boleh. Jadi sebelum bunuh ya, kalau pengen bunuh aja selesai. Jadi seperti itu, nggak boleh kita membunuh. Jadi ketika perang sekalipun dalam Islam cara bunuhnya harus dengan cara yang baik. Itu bunuh saja yang kudunya keras, itu pun juga harus keras dan baik. Begitu pula nyembelih juga sama. Ketika nyembelih itu juga dengan cara yang baik. Caranya bagaimana? Sebelum nyembelih itu pisau harus ditajamkan terlebih dahulu sehingga ketika penyembelihan itu binatang atau hewan kurbannya, hewan sembelihnya tadi cepat mati gitu loh. Jadi orang dia kekek enggak. Jadi seperti itu. Paham ya? Ya. Selanjutnya, apakah kau ingin mematikannya beberapa kali mati? Tidakkah kau tajamkan dulu pisau sebelum kau balikkan kurbanmu? Ini pertanyaan dari Nabi ketika melihat ada orang yang menyembelih dan pisaunya nggak tajam. Kalau nggak tajam berarti dia nyekso. Nah, bahasanya jauhnya nyekso. Nabi, kalau bahasa Nabi itu kamu mematikan dia beberapa kali. Mati
kasih tahu. Bahkan itu juga pernah terjadi nyembelih sapi ini roto galak, nyembelih lagi setengah berok mayu begitu. Wah sakit nih. Jadi jangan sampai hal yang seperti ini terjadi. Kita harus hati-hati. Selanjutnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, sembelihlah unta dalam posisi berdiri dan ikatlah kaki kirinya dengan ekor. Maka ukurannya, maksudnya ini dengan cara yang terbaik gitu loh. Cara nyembelih unta memang dengan berdiri. Unta itu nggak perlu dirobohkan. Cara nyembelihnya kalau pengen tahu bukan itu baca nyembelih unta. Itu sip ketik wes soal itu tahu dan udah selesai. Rasa ada koyo sapi yang ada dijegal dan seterusnya enggak. Terus doa menyembelih wajib dan sunnah. Hai Aisyah, ambillah pisau, lalu asaplah dengan batu. Lalu beliau mengambil pisau itu dan membaringkan kambing di bawah jantan, lalu menyembelihnya dengan membaca Bismillah. Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad thumma wa habibi. Jadi Bismillah dengan menyebut nama Allah, Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah dari siapa namanya. Kalau Nabi ini kan punya Nabi berarti taqabbal min Muhammad, terimalah dari Muhammad wa ali Muhammad dan keluarga Muhammad. Bahkan Nabi menambahkan wa min ummati Muhammad dan dari umatnya Nabi Muhammad. Kemudian beliau menyembelih. Cara doanya seperti itu. Jadi sebelum menyembelih minimal Bismillah. Itu nih ada Bismillahnya. Hadis yang kedua, Nabi SAW menyembelih 2 kambing di jantan berbulu dominan putih yang telah dikebiri. Dan tatkala menghadapkannya ke kiblat beliau membaca ini wajah lagi fatara samawati wal ard ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Allahumma minka wa laka wa an ummati wa an Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar. Doanya panjang, takjane kangelan ya Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, selesai. Allahumma taqabbal min fulan, ya Allah terimalah dari si fulan. Terimalah dari si fulan ini tidak harus dengan bahasa Arab, itu dengan bahasa Indonesia, bahasa kita insya Allah diterima. Yang penting Bismillahnya tadi, Bismillah Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar, selesai. Kenapa ada takbir? Karena di hari Idul Adha itu diperintahkan untuk banyak takbir. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Ayatnya dalam surat Al-Baqarah seperti itu. Supaya di hari-hari itu kalian banyak mengucapkan takbir, gitu kan? Makanya di khutbah Idul Fitri, gitu, Idul Adha itu kan banyak takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah berpitu sama Allah dengan khutbah. Karena kita diperintahkan untuk banyak bertakbir. Makanya ketika nyembelih itu dengan menyebut nama Allah, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, seperti itu. Dulu pernah ada yang tanya saya, kenapa kok ketika menyembelih itu nggak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Karena dalilnya Bismillah tok, orang itu Ar-Rahman-Ar-Rahim. Itu jawaban sakote menunggu. Paham ya kan sini? Kita melakukan segala hal ibadah itu pakai dalil, gitu kan? Kenapa kok nggak Bismillahirrahmanirrahim gitu? Kenapa kok Bismillah tok? Atau kalau nambah Bismillah Allahu Akbar? Aku ditanya itu jawabannya karena dalilnya Bismillah atau Bismillah Allahu Akbar, selesai. Itu jawaban sakote. Jawaban yang rotok gojeke atau guyone, kamu harus tahu dulu apa makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau dimatikan mic-nya itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu belas kasih. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Nek kita mau nyembelih itu nggak boleh ada belas kasihnya. Itu gitu. Makanya pakainya Bismillah itu saja.
Bismillah, Allahu Akbar, dari itu. Tidak ada kata Ar-Rahman, tidak ada kata Ar-Rahim, karena Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu untuk belas kasih. Nek belas kasih orang itu beli, kira gitu. Itu aja. Sedikit lagi tambahan Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Allah dan sembelihlah. Menurut mufassirin artinya sembelihlah kurban haji lalu berkurban Idul Adha. Menurut Ali dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maksudnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada bagian atas dada saat sholat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup berkaitan dengan kurban. Sebelum saya akhiri, ada yang perlu ditanyakan tentang kurban? Paling tidak sembelih. Saya pernah ditanya, Pak, jaganya Muslim nggak? Jelas Muslim. Sholat nggak? Nah ini gimana? Ya gini, kalau jaganya nggak, jadi gini. Kalau saran saya, yang nyembelih itu adalah yang berkurban. Saran saya di antara tujuh, kalau sapi ya. Kalau sapi itu di antara yang tujuh itu salah satu yang nyembelih. Rakyat bergowo lagi nyembelih bareng. Semua sing nibake sing ora salat rapopo. Jaganya itu. Paham ya? Hah? Udah ya bismillah, saya penting tarabone gede. Insyaallah selesai. Yang penting caranya paling mudah itu adalah ditempelkan yang apa jenis balungi, itu sampai nempel di balung dari atas sampai ke bawah. Udah selesai. Itu pasti selesai. Perhatikan ketika nyembelih itu harus ada 3 urat yang harus terpotong. Nggak boleh misalnya salah satunya nasi, itu nggak boleh. Pertama nafas, kedua makan, ketiga darah. Nafas hidung, paling gampang nafas. Kedua makan dan hidung, mulut dan hidung kan beda loh. Kerongkongan atau tulang. Terus yang satu darahnya. Nadi. Wis kita telu ini wis potong selesai. Dan nggak boleh putus kepalanya. Sekali lagi saya ulang, nggak boleh putus kepalanya. Sebelum mati nggak boleh putus kepalanya. Jadi itu disembelih 3 urat ini saja yang terpotong. Terus tengkuknya ini jangan sampai putus sebelum selesai mengeluarkan darah tadi. Paham ya? Nek wis putus sih bangkai. Lagi saya ulang, kalau nyembelihnya sampai kepalanya putus, padahal kejadian belum rampung, haram. Makanya caranya tadi dari atas, jadi dipegang, itu dipegang dulu gini, bisa dikumpulkan dari satu. Itu langsung dari atas, dari pisaunya ini, seret, tarik 2 kali, ambil kuat, langsung nempel di tulang apa ini? Tampuk ini leher sampai tulangnya itu udah selesai insyaallah. Boleh kalau gede atau boleh kurang ya nggak apa-apa. Yang penting sampai nempel semua selesai insyaallah. 3 kali nggak apa-apa, tapi usahakan pisau tajam. Cukup nih? Nah, tadi jaganya tadi Muslim, tapi tidak sholat katanya. Itu gimana? Ada pertanyaan ke kita. Makanya besok jaganya kalau menjaga bukan belum kita. Nah, engkau salah satunya yang boleh salah satu dari 7 itu sing Muslim benar. Paham ya? Jadi makanya nanti dipilih. Jadi dari tiap kelompok itu ada jagale kira-kira nek kelompok iki sapa sing nyembelih tadi. Ini beli siapa yang juga. Berarti meskipun ekonominya tak wis tok nih wis arah nanti juga ngurusi ngeleti uga dan lain sebagainya, aku udah ngurusi blondot, mau urusan jagai. Jadi gitu gitu. Nah, usahakan seperti itu. Cukup? Ya. Saya
kita cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Insyaallah di pertemuan mendatang kita lanjutkan bahas apa? Warisan. Bahas tentang warisan lagi insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.